Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin membuat video tentang pernikahan anak dalam perspektif gender. Yuk disimak! Alhamdulillah baik. Baik, gimana kabarnya? Baik. Kita udah lama ketemu ya. SMA. Ini dari apa tuh? Si ini udah nikah tahu. Padahal teman SD kita itu. Iya, padahal umurnya masih muda banget. Berapa sih dia? 16 apa nih? Iya, 16. Umur 16 tahun langsung ini apa nikah? Kok bisa sih? Iya, makanya gue juga bingung kaget banget. Iya, udah. Kalian tahu belum? Lagi ngomongin pernikahan anak ya? Iya. Tapi kalian udah tahu belum sih pernikahan anak itu apa? Apa ya? Kalian tahu? Oke. Mungkin aku jelasin ya. Jadi Pernikahan anak adalah mereka yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah usia 18 tahun, termasuk juga dengan anak yang berada dalam kandungan. Usia tersebut menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dianggap sebagai usia yang belum matang untuk membina rumah tangga dan belum mencapai batas ideal untuk melakukan pernikahan. Selain itu, usia 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan usia yang belum memiliki kemapanan baik secara emosional, finansial, serta fisik dan psikis untuk membina rumah tangga. Pernikahan anak dapat dilihat dari perspektif gender sebagai suatu konteks sosial yang terpengaruh oleh norma-norma budaya dan peran gender tradisional. Dalam masyarakat, pernikahan anak perempuan seringkali terkait dengan peran domestik dan harapan sosial tertentu. Sementara pernikahan anak laki-laki dapat berfokus pada tanggung jawab ekonomi. Perspektif gender juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam kekuatan dan pengambilan keputusan dalam hubungan pernikahan. Untuk itu, penting untuk melibatkan kedua gender dalam diskusi dan perubahan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan menghormati hak-hak individu, terutama dalam konteks pernikahan anak. Nah, jadi itu dia pengertian dari pernikahan ini atau pernikahan anak. By the way, aku di sini belum sama lagi nih, jadi harus buru-buru. Dadah. Sampai jumpa lagi. Ayo. Lagi ngapain? Lagi searching materi buat kuliah. Oh, gimana apa materinya? Pernikahan ini, kalian tahu kan? Oh iya tahu. Apa aja sih faktornya? Nih kita lihat ya faktor-faktor dari pernikahan ini. Faktor penyebab perkawinan anak dalam perspektif gender itu yang pertama ada peran gender tradisional, di mana norma sosial yang menetapkan peran tradisional bagi perempuan dan laki-laki dapat memaksa perempuan untuk menikah pada usia yang lebih muda. Yang kedua, tekanan sosial. Tekanan sosial dan stigma terkait dengan status perawan atau ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial dapat mendorong perkawinan di usia muda. Yang ketiga ada kemiskinan. Keadaan ekonomi yang sulit dan tidak terprediksi membuat beberapa orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka dapat meringankan dan mengurangi beban keluarga. Selain itu, sang anak dapat mencari nafkah sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Yang keempat, adanya kurang pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan bagi perempuan dapat mengurangi kesadaran mereka akan hak mereka dan mengarah pada keputusan perkawinan yang kurang terinformasi. Dan yang kelima, adanya perkawinan paksa dan budaya patriarki. Budaya patriarki yang mendukung kontrol laki-laki dalam keputusan keluarga dapat menyebabkan perkawinan anak sebagai hasil dari tekanan atau keputusan yang diambil oleh pihak laki-laki. Lumayan lengkap ya guys, tapi kayaknya kurang ya kalau dari jurnal di internet doang. Iya benar, apalagi kita juga butuh pengetahuan nih tentang dampaknya apa aja ya kira-kira. Gimana kalau kita ke perpus saja? Setuju. Boleh cari. Iya boleh. Yuk.
Ya, tutup. Mana ya kita? Enaknya kemana ya? Jadi kita cari di rumah aja, tapi di tempat yang enak gimana? Boleh? Di taman gimana? Setuju? Boleh. Oke, yuk. Halo, Pri. Halo. Lagi ngapain nih? Aku lagi baca jurnal nih Tentang apa? tentang dampak perkawinan anak dari perspektif gender. Wah, kebetulan kita juga lagi cari itu ya, guys. Boleh baca bareng nggak? Boleh juga sih. Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan pada perempuan dari perspektif gender. Pernikahan usia dini dapat menyebabkan risiko kematian ibu yang lebih tinggi, serta meningkatkan risiko perceraian pada perempuan. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat memperburuk ketidaksetaraan gender, terutama di negara-negara dengan indeks ketidaksetaraan gender yang tinggi seperti di Indonesia. Dampak lain dari pernikahan usia dini pada perempuan meliputi masalah ekonomi, kesehatan, dan pandangan masyarakat terhadap pelaku pernikahan usia dini. Itu udah kelas hari ini. Oh iya, udah jam berapa sih? Jam 1 ya? Iya. Oh, iya. Yuk, kelas dulu. Boleh, guys. Dadah. Jadi gitu ya tentang pernikahan pada anak. Gimana sih peranan lembaga pendidikan dalam mengatasi hal ini? Jadi peranan lembaga pendidikan yang pertama ada Peran pendidikan gender dalam pernikahan anak. Pernikahan anak dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk terhadap pendidikan. Anak yang menikah pada usia dini cenderung terhambat dalam melanjutkan pendidikan mereka. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan seringkali terpaksa menghentikan sekolah. Selain itu, pernikahan anak juga dapat mengganggu kesehatan reproduksi mereka, meningkatkan risiko penyakit menular seksual, kanker serviks, serta kemungkinan lahirnya bayi prematur. Secara psikologis, pernikahan anak juga dapat berdampak pada ketidaksiapan mental pasangan dalam menjalani rumah tangga yang kemudian dapat melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan anak. Pendidikan yang baik dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah, serta membantu mereka memahami resiko dan konsekuensinya dari pernikahan usia dini. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian finansial, sehingga anak-anak dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membangun karir dan masa depan yang lebih baik sebelum memutuskan untuk menikah. Lagi baca jurnal, kamu udah kelas? Udah. Si Cahya belum. Mau ikut baca jurnal gak? Kita mau baca tentang solusi nih. Oh, tentang solusi. Oh, ini mah aku udah baca. Iya, tentang solusi yang tadi. Kamu tahu apa sih? Jadi solusinya Solusi dalam pernikahan anak dalam perspektif gender yaitu pendidikan pada perempuan. Pendidikan mencerminkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun dan memiliki anak selama masa remajanya. Selain itu, pendidikan memastikan anak perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghadapi keluarga mereka. Hal ini dapat membantu memutuskan lingkaran kemiskinan dan menjaga pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat kemiskinan ekstrem atau keuntungan finansial. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal ini. Itulah mengapa pemberdayaan anak perempuan sangat penting untuk mengakhiri pernikahan anak. Ketika anak perempuan percaya diri dengan kemampuan mereka,
serta dipersenjatai dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan didukung oleh kelompok sebaya dari anak perempuan yang diberdayakan, mereka dapat berdiri dengan mengatakan tidak terhadap ketidakadilan seperti pernikahan anak. Pemberdayaan perempuan mampu membentuk kembali perspektif dan menantang norma-norma konvensional tentang apa artinya menjadi seorang perempuan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.